Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi hari ini kita dadakan pengen bikin video ya tentang game bahasa lagi. Jadi ini kita bersama Dika. Dika ini dia orang mana sih? Kelahiran Sunda, cuman gede di Jakarta. Jadi orang Sunda tapi tinggal di Jakarta. Jadi bisa bahasa Betawi kan? Ya, Nah gitu. dikit-dikit lah. Jadi sekarang ini kita bahasannya atau gamenya tentang bahasa Lintang dan bahasa Betawi. Kayak biasa. Jadi kita sebutin satu kata, habis itu kita tebak clue-nya gimana. Gimana Dik? Udah paham belum Dik? Ya, udah. Oke. Jadi oke lah. Saya yang pertama nih. Kembo. 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 Ah. Apa itu? Keluarnya apa itu? Kembo. Kembo itu Misalkan misalnya kamu ngajak keluar, terus saya jawab gini, kembo Dik, nanti aja lah. Gimana tuh? nggak mau nanti aja. Betul nggak? Bukan nggak mau, tapi ada lagi, itu cuma satu kata doang dia. Bukan nggak mau. Malas. Iya, itu. Mudah kan? Jadi simple. Jadi kembo itu malas. Jadi kalau misalnya kalau biasanya itu udah males banget, jadi bilang kalau dalam bahasa kampungnya kembo ay. Nanti kalau bae atau nanti aja. Kalau bae itu nanti aja. Ada bayi-bayinya juga ya? Bae ya Kayak itu bahasa ini juga ya? bahasa Lintang itu kurang lebih ya karena ada kultur Jawanya gitu loh. Jadi bae itu aja, sama kan? Diam bae, diam bae kayak gitu. Yuk Dik. Nah, sekarang saya mau pakai saya atau pakai gue ya? Kalau di Jakarta kan lebih akrab itu Boleh kan. lah. Kalau sesama Gue ya, gue. sepadan umurnya gitu, gue biarpun Sok. sama yang lebih tua, kalau untuk lebih akrab paling gue lu, cuman bukan nggak sopan atau gimana ya, memang Ya ciri khas, udah kebiasaan ciri memang khas di anak-anak Jakarta itu begitu seperti ya. itu. Nah, Jangan sekarang- salah paham ya guys ya. Ya, nah sekarang gini, kalau di Yuk. Jakarta itu kan sebenarnya Betawi itu bukan suku sebenarnya. Betawi itu jadi semacam perkumpulan bermacam etnis gitu, etnis Arab, etnis Chinese, Cina, Melayu, Sunda, Jawa. Nah itu Campuran makanya ya, Betawi. menjadi Betawi. Cuman tidak dikategorikan termasuk ke dalam suku. Nah di Betawi itu jadi bahasa Adat ya, iya, adat. Nah, Betawi itu jadi bahasanya macam-macam, ada bahasa Cina, ada bahasa Arab gitu. Jadi campur aduk lah di situ. Oke. Nah, sekarang tentang kalimat nih. Yuk, apa nih? Kata aja nanti clue-nya Biasanya kamu. kalau orang Betawi itu kan kalau manggil anak kecil itu bocah ya. Nah, biasanya kalau yang lebih tua-tua kan manggil encang gitu. Nah, biasanya dulu Encang. kok encang lah. Encang lah nanti dulu. Nah, encang itu biasanya kalau mau manggil bocah-bocah itu anak kecil, biasa suka nasihatin gini, lah ini bocah bader bener ya? Bader. Jadi Jadi katanya bader nih. bader ya. Bader itu sama kayak Badung ya, nakal kali ya. Ya, betul. Jadi oke, jadi bener ya. Jadi satu sama bader. Nah, Bader. bader itu termasuk ke dalam kata badung atau nakal. Badung nakal. Oke. Jadi bader, Badung nakal. Jadi ini bukan hanya game, jadi ini juga untuk sebagai pengetahuan. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar game biar teman-teman yang nonton atau enggak sengaja nonton video ini juga tahu gitu. Jadi kalau misalnya dengar orang ngomong, oh bader itu ini, Ya. apa itu kembo itu ini dari bahasa Lintang misalnya gitu. Oke. Jadi bader itu nakal ya, nakal. Ya. Oke. Kalau nakal di Lintang apa ya? Nakal ya nakal. Nakal ya. Enggak, meluati. Iya.
Meluatinian tuh meluati atau nakal sekali. Meluatinian kamu ini. Ya, ya. Nakal sekali. Sebenarnya ada lagi sih selipan kata di Badung itu, di Betawi, cuman jarang lah orang pakai. Jarang. Itu namanya badek. Badek. Ya, badek itu Udah kalau hampir kayak budek ya. Jadi bener-bener nggak bisa dibilangin, itu disebutnya Oh. badek lu katanya gitu. Badek udah amat sih lu, udah gitu. nakal banget gitu ya. Nah. Oke. Oke, ini lanjut nih. Yang kedua itu borok. Borok. Jadi kita cluenya nggak susah-susah biar kita dapat ilmunya gitu. Borok. Bukan borok ya. Borok. Itu harus di itu tuh. Kan baru pertama kali dengar tuh Mood. bahasa borok. Borok. Kalau dikalimatin kayak seperti apa? Borok tuh kita mudah aja cluenya. Jadi kayak saya nih punya pena, lo juga punya pena. Borok yuk. Dinilai. Enggak, bukan. Borok tuh gimana ya? Punya lu ya, lu gue ya, oke fine. Punya lu, misalnya kita borok aja deh. Tuker. Gitu. Benar. Jadi borok itu tuker, boropan atau tukeran. Jadi ada imbuhannya juga. Jadi kalau misalnya borok itu tuker, kalau misalnya yuk boropan aja deh ininya, apa namanya? Ya. Penanya gitu, pulpennya gitu. Jadi Kalau di sini sih nggak, cuma tuker bahasanya paling. borok. Nah, Atau jadi enggak borok. barter gitu. Borok barter. Oke, next. Apa dik? Kalau ini nggak jauh dari pulpen juga sih sebenarnya. Apaan nih? Ponten. Ponten itu ini di bahasa Lintang juga ada ponten itu, nggak tahu deh artinya sama atau enggak. Jadi Kan kalau di Sunda itu kan punten. oh, Punten itu kan permisi, cuman beda artinya sama Betawi. Oke. Ponten kalau di Betawi ponten. Nggak, di Lintang juga ada ponten. Tapi bukan ponten bacanya, ponten. Ponten itu menilai apa itu? Hasil kerja siswa atau murid gitu. Benar itu, Iya. ya, menilai. Jadi memang sama berarti artinya, di ponten. tapi beda penyebutan aja. Di lafaz aja ya, lafaznya. Kalau Betawi kan ponten. Ponten. Kalau Lintangnya ponten. Jadi ada kemiripan berarti antara Betawi sama Lintang. Itu di Lintang dik juga ada bahasa Inggris dik. Oh, Kayak ini kita tapi gimana ya? Sebelum makan ditry dulu. apa itu tuh? Try kan bahasa Inggrisnya coba. Jadi bahasa kampungnya try itu coba. Ya. Try, ngeray. Jadi udah Ya. gabungan bahasa Inggris juga tuh bahasa Lintang itu. Ya. Modern kan? Dan memang gitu bahasanya try. Berarti ada perpaduan juga ya. Iya banyak juga. Ya tahu mungkin siapa yang membawa ada bahasa try gitu. Terus Oh jadi ponten. ponten ya. Lanjut. Saya nih Tegasur. Tegasur tulisannya dia pakai, kalau Sunda kan EU, kalau ini kebanyakan Lintang itu OE. Jadi Tegasur. Tegasur atau Tegasur gitu. Tegas lah, bener nggak Tegasur? Kan Tegasur itu hati-hati, lantai licin, nanti Tegasur. Terjatuh. Bukan. Kepleset. Terjatuh. Iya itu. Tegasur itu kepleset. Kalau terjatuh itu umban. Umban itu jatuh, terjatuh. Kalau di Betawi ngejengkang disebutnya. Ngejengkang. Kalau Kalau ngejengkang lu. umban. Ya, kalau misalnya kita jatuh umban. Misalnya jatuh dari pohon. Umban dari pohon. Gitu ya. Umban. Oke, catat ya. Apa tadi? Tegasur itu kepleset, kalau jatuh itu umban atau ngejengkang. Ngejengkang kalau Betawi. Ngejengkang ke belakang, jatuh ke belakang. Oke. Lanjut. Ada lagi nih, satu kata cuman agak panjang, geringsangan. Geringsangan. Ya, ini Udah kayak bahasa Inggris, green hijau, sangan, kayak geringsangan ya. Kalau geringsangan. biasanya dipakai sama orang tua juga sih, misalkan kalau ngomelin anaknya juga biasanya ini bocah geringsangan amat lu, dikasih tahu gitu biasanya. Keras kepala. Bukan. Geringsangan. Biasanya kalau orang tua udah bener-bener geringsangan apa, dari tadi mundar mandir aja lu, mundar mandir baik.
gitu kan. Apa nih? Nggak tahu. Geringsangan itu kayak semacam nggak bisa diam. Lu geringsangan lu, diem apa? Oh, Nggak betah bahasanya banget. apa ya? Geringsangan. Nah, Jadi orang yang nggak mau diem gitu. nah ya disebutnya Oke. geringsangan tuh bocah geringsangan amat sih dari tadi gitu biasanya. Mondar mandir mulu. Nah, gitu. mondar mandir, nggak ada Diem capeknya apa? lu. Oke, udah. Itu saya nggak bisa nebak yang itu. Memang jarang Geringsangan. Iya, memang jarang dipakai juga Geringsangan. biasanya. Kirain bahasa Inggris ya, green Soalnya hijau. kalau di Jakarta itu kebanyakan justru orang Betawi itu sekarang udah terpinggirkan gitu. Jadi di Jakarta sendiri pun lebih banyak didominasi oleh pendatang dari suku Jawa, banyak kan dari pokoknya bermacam-macam suku dah kalau di Jakarta itu. Cuman justru kalau orang Betawi aslinya itu lebih banyak di daerah pinggiran macam Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok. Nah, jadi oke. bahasa-bahasa yang kolot lah kalau kasarnya kolot itu. Kolot tuh apa? Kolot Tua. itu tua ya, bahasa-bahasa kolot itu jadi Kolot. udah jarang didengar di Kolot, bolot. Nah, kolot sama bolot itu beda di depannya aja Kak sama B. Iya, siap. Oke. Tadi berarti lo apa? Geringsangan. Geringsangan. Heeh. Nggak mau diem. Selanjutnya gue nih. Galak. Pakai K. Galak. GALAK. Kalau galak ya di Jakarta Beda nih, bukan galak. Dia jadi kalau di kampung kita itu K itu nggak di pronounce banget gitu. Jadi cuma galak, bukan galak. 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 Galak itu kalau setahu gue yang gue tahu itu galak kayak macam bambu panjang di galak. Galah itu pakai H. Oh, Nah, itu galak. Galak ini apa? Kalimatnya begini. Aku galak sama kamu. Galak tentang perasaan. Iya, aku galak sama kamu. Suka? Iya, benar suka. Jadi galak. Jadi jangan salah paham nanti kalau misalnya ketemu orang Lintang atau orang Palembang juga suka apa namanya seneng apa? Sering ngucapin galak gitu. Aku galak sama kau. Iya, Bahasa Palembang juga gitu. Tapi buat di Lintang juga aku galak sama kamu. Maksudnya aku suka sama kamu. Ya, ya. Aku galak sama dia. Aku suka sama dia. Kalau di Betawi paling suka paling gue dedemenan sama lo gitu. Demen Iya, atau dedemenan. Jadi ntar salah paham aku galak sama kamu, yang maksudnya Iya. aku marah sama Iya, kamu. iya. Gitu. Itu. Hebat Jadi juga ya bahasanya ya. Bro. keren ya. Galak. Oke. Oke. Lanjut. Sekarang, nah ini biasa disebut kayak jawara. Jawara tahu nggak? Jawara itu? Jawara itu Jawara. kayak apa ya, orang yang kuat. Apa ya disebut jawara itu, pahlawan ya? Ya lebih tepatnya ke Petarung. jagoan. Jagoan ya, Nah, jagoan. Jawara Jawara. di Betawi. Nah, Jawara. biasanya jawara itu di Betawi terkenalnya disebutnya centeng. Centeng. Nah, misalnya biasanya kalau ini, wah awas lu di situ banyak centeng. Wah, Ya udah, itu artinya berarti jagoan. bukan, beda. Awas lu di situ ada centeng. Nah, jadi semacam gini nih, jawara itu kan jagoan. Nah, itu dimanfaatkan sebagai centeng. Centeng itu apa? Beda arti apa jawara. Bodyguard. Nah, semacam itu betul. Satpam kalau di Betawi disebutnya centeng, tukang Centeng. pukul atau penjaga gitu. Bodyguard lah ya, bodyguard. Ah. Bahasa kampungnya apa ya, bahasa Lintang ya? Ya yang suka ngawal lah ya. Betul. Apa tuh kalau di Gak ada bahasa Lintang ya. Bodyguard aja ya. Iya, paling kalau Lebih seru gitu. Bahasa kampung kita bodyguard. kalau di Betawi paling centeng. Wah, mau jadi centeng loh. Bocah-bocah udah Udah bandel. gitu. Oke, Gitu, siap. Ini nih. Ini walaupun sering bahasa kampung digunakan, tapi kalau misalnya bikin game begini susah keluarnya kata-kata yang harus diucapkan gitu. Ini kata selanjutnya ngerayau. Ngerayau. Kalau A-nya di lain jadi ngerayu ya. Iya, Ngerayu bener nggak? bukan lah. Ngerayau. Bahasa Indonesia itu ada tuh yang merayau ya, meracau gitu. Ada kan orang. Merancu. Nah, jadi ngerayau ini. Yuk kita ngerayau ke sana yuk. Main. Tuh. Ngerayau itu main. Oh,
kalau di Yuk kita Betawi- main ke sana yuk gitu. Yuk ngerayau. Kalau Betawi main ada memang kalau dulu masih kecil main apa ya? Agak lupa juga sih soalnya jarang dipakai di kesehari-hari. Kalau dulu masih sering gitu main. Nantilah coba Di searching ya. Jadi ngerayau itu main. Jadi kalau memang di kampung itu memang sering. Misalnya Oka kemana? Nggak ada kak ya. Oka kemana? Okanya ngerayau, entah kemana gitu. Ngerayau. Jadi bukan merayau ya. Ngerayau atau entah mebar. Oh ya, ingat. Kalau di Betawi itu main itu ngayap. Ngayap, ngelayap gitu. Makanya Ngayap. disingkat ngayap. Lu ngayap itu di orang lu. Ngerayau. Jadi ngerayau di selain ngerayau itu mebar. Oh, Mebar gitu. ya. Kemana? Mebar entah kemana gitu. Jadi pergi entah kemana atau main kemana gitu Ya, nggak ngayap. Kalau di Betawi ngayap aja lu jadi anak. Oke. Ada kata lagi nggak, Dik? Ada nih satu. Ya udah apa nih? Nah, biasanya kan kalau lagi main itu atau ngayap di Betawi. Ngayap misal udah sore, ayo balik yuk. Udah gulem nih. Udah gelap lah. Gulem. Kok udah kayak Sunda ya, belum ya? Gulem ya. Kan Gulem. dibilang Betawi itu kan kayak ada campuran Sunda, Jawa. Makanya kalau ada bahasa yang agak sedikit nyerempet ya kemungkinan bakal sama artinya. Udah Apa? gulem balik yuk. Baliknya. Kayaknya aku pernah dengar Gulem. gulem ini apa? Udah gulem. Udah petang. Nah, Udah gelap. lebih tepatnya mendung kalau ini. Oh. Jadi udah pengen hujan, udah gulem nih. Itu pernah tuh dibahas di video sama Noval, Kang Noval tuh itu yang Sunda, versi Sunda. Jadi kalau mendung itu awan mendung itu memang sebenarnya mendung, tapi biasanya gelap kan. Gelap itu kelman dalam bahasa Lintangnya. Oh ya. Kelman. Gitu. Dan untuk pengetahuan aja, jadi di Sumatera Selatan itu kita dari Palembang ke Lintang itu berapa ya? 6 sampai 7 jam. Kalau Palembang. mau pakai mobil, pakai motor itu lebih cepat. Lintang itu nama kota atau apa? Lintang itu suku Lintang, Suku Lintang. Melayu Lintang. Dia Melayu tapi Lintang. Oh. Nah, gitu. Kalau nama kabupatennya itu Kabupaten Empat Lawang. Nah, gitu. jadi walaupun satu Sumatera Selatan, Palembang, tapi di dalam Kabupaten Empat Lawang aja itu ada 5 bahasa. Oh gitu. Maksudnya 5, ya boleh dikatakan 5 bahasa. Itu bahasa Lintang. Bahasa Lintang juga ada yang berakhiran O, berakhiran E, terus ada bahasa Besemahnya, ada bahasa apa itu? Apalagi ya? Bahasa Saling. Nah, gitu. Jadi banyak dalam satu daerah aja, satu kabupaten aja itu ada 5 bahasa. Oh gitu. Oke. 5 jenis pelafalan gitu. Ya udah. Jadi semoga video hari ini bermanfaat. Jadi untuk menambah kosakata berbahasa daerah. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.